Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim, Surah Ali Imran ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad tidak lain adalah utusan Allah. Qad khalat min qablihir rusul, sungguh rasul-rasul sebelumnya sudah lewat. Artinya Rasulullah bukan satu-satunya rasul yang diturunkan di bumi. Allah menginginkan tidak ada manusia yang sesat, maka Allah menurunkan Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga menurunkan Rasul yang menjelaskan isi Al-Quran itu. Jadi kita ini dibekali satu oleh kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, kemudian kita juga didatangkan oleh Allah Rasul sebagai pembimbing. Hadirin sekalian, berapa sebenarnya rasul-rasul yang sudah lewat yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 144 itu? Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada banyak utusan yang telah kami ceritakan kepadamu. Ada rasul-rasul sebelum kamu yang banyak yang sudah kami ceritakan, kami sebutkan namanya kepadamu. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, tapi juga banyak rasul-rasul yang tidak kami jelaskan kepadamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah, Nabi pernah ditanya sebenarnya berapa jumlah Nabi itu. Nabi menjawab sekitar 124.000 Nabi, 124.000 Nabi. Lalu berapa jumlah Rasul? Jumlahnya 315 Rasul. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 Rasul, dan itulah yang wajib kita imani. Yang ingin saya sampaikan pada khutbah ini adalah sabda Nabi yang terkait tentang posisi Nabi di antara seluruh jajaran Nabi-Nabi itu. Rasulullah mengatakan, mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Perumpamaan saya dan para nabi sebelum saya seperti orang yang membangun rumah yang sangat bagus. Seluruh orang yang datang mengagumi rumah itu.
Tapi selalu mereka mengatakan, sayang bangunan ini masih ada satu lubang di pojok bangunan itu yang belum terpasang batu batanya. Rasulullah mengatakan, fa'anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Batu bata yang belum terpasang itu adalah saya Muhammad, dan aku penutup seluruh nabi. Hadis ini menunjukkan paling tidak dua hal. Yang pertama, betapa Nabi menjadi orang yang memberi contoh kepada kita, yang rendah hati. Sebutlah peran-peran orang yang sebelumnya itu menjadi orang-orang yang memiliki peran besar. Sebut mereka sebagai orang yang punya peran besar. Jangan sampai menjadi generasi yang kemudian melupakan jasa, keringat, darah orang-orang sebelumnya itu. Nabi mengatakan, saya ini hanya sebuah batu bata saja dari bangunan besar itu. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita tauladani, supaya kita ini selalu menyebut orang lain itu punya besar di samping peran kita. Kita kecilkan sebutan peran kita, sekalipun mungkin peran kita lebih besar, tapi kita sebut sebagai peran di antara peran-peran besar para pendahulunya. Itu nomor satu. Yang kedua, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling junior, Nabi yang paling muda, Nabi yang terakhir paling muda. Tetapi yang paling muda inilah yang paling menentukan kemuliaan deretan seluruh nabi-nabi itu. Hadirin sekalian, kebetulan peringatan Maulid Nabi tahun ini bersamaan dengan berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Maka siapapun anak-anak muda tidak perlu minder, sekalipun diapit di kanan kirinya, sekalipun yang dipimpin itu orang jauh lebih senior, tidak apa-apa. Asalkan Anda punya akhlak yang baik, rendah hati dan mengagungkan, menyebut-nyebut peran orang lain itu dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, tidak perlu minder, sekalipun masih muda, sekalipun junior. Sekalipun Anda junior, tetapi Anda emas, maka Andalah orang yang paling berhak, paling punya jasa besar untuk mewarnai komunitas itu. Inilah hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan ketika kita memperingati Maulid Nabi sekaligus berdekatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.